kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد معاشر المسلمين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam. Dua kenikmatan ini ma'asyiral muslimin adalah dua kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan dua kenikmatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin, kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bersambut, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan kita memasuki pembahasan yang baru yang berjudul Al-Inhiraf fi hayatil bashariyah, sejarah penyimpangan umat manusia. Beliau berkata, khalaqallahul khalqa li'ibadatih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, baik itu jin ataupun manusia, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya'a lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka, yaitu untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, perkara yang bisa membantu mereka melaksanakan ibadah berupa rizki yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi semua makhluk, di dalamnya ada jin dan manusia, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hayya'a lahum, Allah persiapkan untuk mereka perkara-perkara yang bisa membantu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan juga 58 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan tidak pula manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum. Aku tidak berharap dari mereka rizki. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak meminta agar mereka memberikanku makanan, kata Allah. Jadi Allah tidak meminta rizki dari kita dan tidak meminta manusia memberikan makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang memiliki kekuatan yang sempurna, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menggantungkan hatinya, harapannya dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, Dia adalah Maha Kuasa, dan Dia mengabulkan permintaan hambanya. Kemudian beliau berkata, "Wan nafsu bi fitratiha idza turikat kana muqirratun lillahi bil ilahiyah." Sesungguhnya manusia dengan fitrah yang Allah berikan kepada mereka, idza turikat, seandainya mereka ditinggalkan, dibiarkan, misalnya mereka masuk ke dalam hutan dan hidup di dalam hutan, jauh dari manusia, jauh dari peradaban, tidak terpengaruh oleh apapun, kanat muqirratun lillahi ta'ala bil ilahiyah. Maka kita akan mendapatkan orang itu mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, mahabbatan lillah, dan dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, dia akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walakin yufsiduha wa yanharifu biha an dzalika ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jin. Tetapi manusia menjadi rusak akidahnya, menjadi berpaling dari akidah yang lurus, dikarenakan hal-hal yang dibuat indah oleh setan-setan, baik di kalangan manusia ataupun jin. Bima yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli gurura, di mana setan dari kalangan manusia dan jin membisikkan ucapan-ucapan yang indah padahal melalaikan, ucapan-ucapan yang indah padahal menyesatkan. Fattauhidu markuzu fil fitrah, sesungguhnya tauhid itu tertanam di dalam fitrah manusia. Wasyirku tari'un wa dakhilun 'alaiha, adapun syirik adalah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Artinya manusia tidak ada yang terlahir dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia muncul di tengah perjalanan hidup manusia. Wa dakhilun 'alaiha, dan masuk ke dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah katakan, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka tegakkanlah dirimu ya berdiri di atas agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan kepada manusia.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di muka bumi, kata Rasulullah, terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Maka ayahnya, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, artinya secara asal manusia terlahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas ibadah, di atas pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal aslu fi bani Adam at-tauhid, kata beliau. Hukum asal pada diri keturunan Adam adalah tauhid. Wad-dinu al-Islam wa kana Adamu alaihi salam. Ya, dan agama yang Allah ridhai ya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam adalah agama Islam. Wa man jaa ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilah. Ya, dan begitu pun generasi-generasi yang datang setelah Nabi Adam di dalam satu kurun yang begitu panjang sekali, masa yang sangat panjang sekali, mereka semua berpegang teguh dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu awalnya adalah satu umat, artinya satu agama, satu keyakinan. Mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Setelah itu Allah mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan peringatan. Artinya setelah adanya penyimpangan manusia, menyimpangnya mereka dari tauhid menuju kesyirikan, ketika terjadi penyimpangan tauhid menuju kesyirikan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mubasysyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, wa mundzirin, dan memberikan peringatan yang keras bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa awwalu ma hadatsa asy-syirku wal inhirafu 'anil aqidati sahihah. Dan kejadian yang pertama di mana muncul kesyirikan dan penyimpangan di dalam akidah, ya, fi qaumi Nuh, adalah terjadi pada masa Nabi Nuh. Jadi kapan pertama kali terjadi kesyirikan dalam sejarah peradaban manusia? Kapan pertama kali manusia menyimpang dari akidah as-sahihah, dari akidah yang lurus? Adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Fakana alaihi salam awwalu rasulin ilal bashariyah ba'da huduthis syirk. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Nabi Adam, nabi yang pertama. Adapun rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, dia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 163. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang lurus, mengembalikan manusia kepada kemurnian di dalam ibadah, adalah Rasulullah Nuh alaihi salam. Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa
163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan nabi-nabi yang datang setelah Nabi Nuh alaihi salam. Qala Ibnu Abbas turjumanul Quran, orang yang paling paham terhadap makna-makna Al-Quran karena mendapatkan keberkahan doa dari Nabi SAW. Ibnu Abbas berkata, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam asyratu qurun kulluhum alal Islam. Kulluhum alal Islam. Dahulu, kata Ibnu Abbas, antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ini ada jarak 10 kurun. 10 kurun sebagian ulama mengartikannya 10 abad, sebagiannya mengartikan 10 generasi. Tentunya pengertian 10 generasi lebih panjang daripada 10 abad. Karena kalau 10 abad itu hitungannya 100 dikali 10, 1000. Sedangkan kalau hitungan satu generasi itu panjang. Karena Nabi Nuh saja umurnya satu generasi itu adalah 950 tahun. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat menafsirkan perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam asyratu qurunin. Ada 10 kurun. Ada yang mengartikan kurun itu adalah abad. Artinya 10 abad jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Ada yang mengartikan 10 kurun artinya generasi. Sebagaimana Rasulullah berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Wa kulluhum 'alal Islam, dan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh yang 10 kurun, kulluhum, seluruhnya mereka itu 'alal Islam. Mereka semua berada di atas tauhid. Tidak ada seorang pun ya pada masa 10 kurun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di atas tauhid. Kemaksiatan ada kemaksiatan. Tetapi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia pada hari itu belum sampai kepada taraf menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai kepada tingkatan menduakan Allah di dalam ibadah. Kemaksiatan. Sebagaimana kita mendengar kisah Qabil dan Habil. Ya, terjadi konflik di antara mereka. Lalu terjadi pembunuhan. Itu kemaksiatan. Tapi tidak sampai mereka jatuh ke dalam perkara-perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, wa hadzal qawlu huwas shawabu qat'an. Ucapan Ibnu Abbas ini adalah ucapan yang benar. Fa inna qira'ah Ubay bin Ka'ab yakni fi ayatil Baqarah fakhtalafu faba'athallahu nabiyyin. Ya, karena dalam qira'ah, ya qira'ahnya siapa Ubay bin Ka'ab disebutkan ada ayat fakhtalafu faba'athallahu nabiyyin. Ya, mereka berselisih, yaitu menyelisihi tauhid, menyelisihi akidah, maka setelah itu barulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Termasuk Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena umat beliau terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan orang saleh yang di dalam Al-Quran diabadikan namanya dalam surat Nuh, Wad, Suwa, Yagus,
Ya'uq dan Nasr. Ini 5 nama orang-orang saleh yang hidup pada masa kaum Nabi Nuh, kemudian mereka meninggal, kemudian dibuat patung gambar-gambar orang saleh yang awalnya hanya untuk kenang-kenangan saja, yang awalnya hanya untuk prasasti pengingat saja, lambat laun mereka beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut, di sisi patung dan gambar orang-orang soleh tersebut, lalu mereka pun meninggal, datang generasi yang ilmunya sedikit, akidahnya lemah, akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta dan berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, yuridu rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim, kata penulis kitab ini, anna bi'thatan nabiyyin sababuha al-ikhtilaf amma kanu alaihi minad dinis sahih. Yang dimaksud dengan ucapan Ibnul Qayyim, kata penulis kitab ini, Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya sebab diutusnya para nabi dan rasul adalah karena manusia saat itu, yaitu di masa Nabi Nuh, yaitu zaman di mana pertama kali terjadi kesyirikan, mereka menyelisihi akidah yang lurus. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama kanatil arabu ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihi salam. Dan kejadian ini pun mirip dengan kejadian yang dialami oleh bangsa Arab. Jadi kejadian jarak antara Adam ke Nabi Nuh, awalnya tadi berada di atas tauhid, lalu jatuh kepada kesyirikan, Allah utus siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ini pun terjadi pada bangsa Arab, kata beliau. Mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim, tauhid terus. Akhirnya mereka menyimpang, maka diutuslah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kanatil arabu ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihi salam. Hal ini mirip dengan yang dialami oleh bangsa Arab yang awalnya mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Hatta jaa Amr ibn Luhai al-Khuzai faghayyara dina Ibrahim, sampai datangnya seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini adalah orang Arab yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Membawa berhala yang kemudian hari diikuti oleh bangsa Arab. Lalu kemudian mereka akhirnya menyimpang dari agama Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Wajalabal asnama ilal ardil Arab. Dialah sosok yang paling bertanggung jawab membawa berhala ke tanah Arab. Siapa itu? Amr bin Luhai. Wa ila ardil hijaji bisifatin khassah. Dan dialah yang pertama kali membawa berhala ke negeri Hijaz secara khusus. Fa'ubidat min dunillah. Maka semenjak itu berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wantashara syirku fi hadhil balad al-muqaddasah. Maka tersebarlah kesyirikan di negeri yang suci ini, yaitu Mekah. Ya, ini sejarah. Ya, dahulu awalnya di Mekah itu manusia semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan penyimpangan itu pertama kali terjadi? Ketika datangnya sosok yang pergi ke negeri Syam, pergi ke banyak negeri, lalu dia pulang ke Mekah dengan membawa berhala yang pada akhirnya dijadikan sesembahan oleh kaum musyrikin di kota Makkah. Ila an ba'athallahu nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Hingga di kemudian hari Allah pun mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Fada'an nasa ila tauhid, maka beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'a millata Ibrahim, dan mereka mengajak, berusaha, berjuang mengembalikan manusia kepada millah
agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajahada fillahi haqqa jihadih. Untuk tujuan ini beliau berjuang, berjihad dengan sebenar-benarnya. Hatta adat aqidatut tauhid wa millatu Ibrahim. Sampai kembalinya tauhid dan kembalinya agama Ibrahim. Wa kassaral asnama wa akmalallahu bihiddin. Dan beliaulah yang memecah, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan dengannya, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalallahu bihiddin, Allah menyempurnakan agama. Wa atamma bihi ni'mata 'alal alamin, dan dengannya Allah memberikan, menyempurnakan kenikmatan untuk semesta alam. Jadi semesta alam yang begitu luas ini disempurnakan kenikmatannya oleh Allah dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarat ala nahjihil qurunal mufaddalah min sadri hadhil ummah, ya, dan generasi-generasi yang pertama dari umat ini, yaitu generasi para sahabat, mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an fashal jahlu fil qurunil mutaakhirah, ya, sampai datangnya masa-masa kemudian, maka tersebarlah kejahilan. Jadi masa-masa sahabat, masa tabi'in, mereka Masya Allah berpegang teguh dengan jalan Rasulullah. Tapi setelahnya datang lagi zaman di mana kejahilan mulai tersebar, kata beliau. وَدَخَلَهَا الدَّخِيلُ مِنَ الدِّيَانَاتِ الْأُخْرَى, dan masuklah ke dalamnya perkara-perkara yang bukan dari agama kita. Dari ajaran-ajaran Hindu, dari ajaran-ajaran agama-agama yang lain masuk ke dalam agama kita. Diadopsi ajaran-ajaran filsafat Yunani, diadopsi masuk ke dalam agama kita. Muncullah Mu'tazilah, muncullah Jahmiyah, muncullah Qadariyah, muncullah Jabariyah. Ya, ajaran-ajaran Majusi ditransfer masuk ke agama kita. Muncullah gulatu Syiah. Ya, dan begitu. Ya, masuk pengaruh-pengaruh agama ke dalam Islam. Ya, muncul pengaruh Hindu, ya, masuk ke dalam Islam. Muncul pengaruh agama, banyak sekali agama-agama yang akhirnya masuk memberikan pengaruh kepada Islam. Karena kenapa? Karena umatnya tidak mau lagi menjaga kemurnian. Tidak lagi mau berpegang dengan kemurnian agama, kesempurnaan agama, tidak merasa puas dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga merasa perlu mengambil dari sumber-sumber yang lain yang tidak pernah digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fa'ada syirku ila kathirin min hadhil ummah, maka kesyirikan pun kembali. Ya, artinya yang tadinya sudah hilang di masa Rasulullah, dia kembali muncul dan dilakukan oleh banyak sekali umat ini. Bisababi du'atid dhalalah, hal ini disebabkan oleh munculnya para dai yang mengajak manusia menuju kesesatan. Wa bisababil bina'i alal kubur, dan disebabkan oleh bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, kuburan-kuburan yang dibangun di atas bangunan-bangunan mewah yang dibangun di atas kuburan. Manusia menangis di sana, bermunajat di sana, berdoa di sana, maka berpalinglah mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mutamatsilan bi ta'zimil awliya'is salihin. Ya, dan hal ini ditandai dengan bentuk pengagungan yang berlebih-lebihan kepada para aulia dan orang-orang saleh. Waddi'a'u mahabbati lahum, dan mereka mengklaim mencintai orang-orang saleh. Hatta bunyatid udrihah ala kuburihim, maka dibangunlah tempat-tempat ibadah di sisi kuburan orang-orang saleh. Wattakhadati awthanan tu'badu min dunillah, sehingga seolah-olah kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit, yang pertama kali dia ingat adalah kuburan orang saleh. Ketika dia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik atau jabatan yang tinggi, yang mereka datangi bukanlah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kuburan-kuburan orang-orang saleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ya Allah mengabadikan ucapan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak meminta dan memohon kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka masih beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak mau meminta langsung kepada Allah. Tetapi mereka katakan, kami akan meminta kepada orang-orang saleh, biarlah orang saleh ini yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah beberapa hal yang ditulis oleh beliau terkait dengan al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan di dalam sejarah perjalanan manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditech dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi. Fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik, mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbred tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga.
Mesin Macbeth tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa 1 buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan, multifungsi. Selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kita coba bacakan beberapa pesan singkat yang masuk ke meja kami di studio. Yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya jika kita mempercayai adanya tuyul? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Di antara perkara yang wajib kita yakini adanya perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib ini adalah perkara-perkara yang memang telah dijelaskan keberadaannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, misalnya di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang makhluk yang bernama jin. Wal janna mimma rijim min nar. Jin itu diciptakan dari api ya. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Jin itu ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan. Artinya kita mengimani perkara-perkara gaib sebatas yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak lebih, tidak kurang. Perkara gaib yang ada dalam Al-Quran kita yakini. Perkara gaib yang datang dari As-Sunnah kita yakini tanpa menggambarkan, merinci dan lain sebagainya. Karena di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنَّهُمْ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Sesungguhnya jin dan kaumnya bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Oleh karenanya kita tidak bisa memvisualisasikan bagaimana bentuk jin. Adapun yang sering dilihat oleh sebagian orang yang disebut sebagai jin itu adalah bentuk di mana mereka menyerupakan dirinya dengan
sesuatu. Ada tidak yang namanya tuyul? Ya, kita katakan bukan tuyul tapi jin. Apakah ada jin yang bisa memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain? Ada, sebagaimana diceritakan kisah Ifrit ya di dalam Al-Qur'an ketika menawarkan kemampuan memindahkan singgasana Balqis, ya Ratu Balqis dari Sabah, dari negeri Yaman ke Palestina. Ada yang seperti itu ya. Dan kita meyakini, tetapi kita tidak merinci bagaimana bentuknya, siapa namanya, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Naf'an. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Khair? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yabarik fikum. Pak Ustaz mau menanyakan tentang penjelasan surat An-Nisa 48 sama 116. An-Nisa 48 sama 116. Baik. Itu Allah menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Nah, yang Anda tanyakan tentang surat Al-Baqarah dan surat-surat yang semana yang lainnya, di antaranya surat An-Nisa, surat Al-Baqarah yang 2 ini. Yang Al-Baqarah yang tentang surat penjelasan tentang masalah riba, Ustaz. Di situ Allah jelaskan kalau yang berterus-terusan memakan uang riba, ya akhirnya Allah jelaskan akan kekal di dalam api neraka. Itu satu. Yang kedua yang surat An-Nisa tentang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Maka surat An-Nisa ayat berapa? Anda lupa itu ayat itu. Tentang Allah murka, yang terakhir disebutkan akan kekal juga dalam api neraka. Nah ini penjelasannya gimana ya Ustaz? Sedangkan ini bukan dosa syirik seperti itu, tapi ada kata-kata abadan di sini seperti kayak gitu. Baik Pak, baik. Itu saja Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau sebentar ya, tadi kaitannya dengan surat An-Nisa di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni dosa selain daripada syirik ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan firman Allah yang mengatakan bahwa artinya di surat An-Nisa itu Allah mengabarkan kepada kita bahwa selain daripada syirik diampuni, begitu kan? Selain daripada syirik diampuni. Lalu bagaimana sedangkan di surat yang lain Allah mengatakan, surat An-Nisa ya ayat yang ke-93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Kita ingin bacakan penafsiran yang dibawakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Tafsir Jalalain. Ya, ini satu contoh sederhana saja karena ini tafsir yang paling sederhana. Ya, kalau kita ingin melihat penjelasan yang lebih panjang ya bisa dibaca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya. Tetapi kita ingin mengambil satu contoh dari penafsiran para ulama apa yang dimaksud dengan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Beliau berkata, yaitu Imam Jalaluddin, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasan orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya, Allah laknat dia. Imam Jalaluddin berkata, maknahu, kata beliau, ab'adahu min rahmatihi, yang dimaksud dengan dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat. Wa'adda lahum 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan bagi mereka azab yang azim, azab yang sangat besar. Beliau berkata, finnari,
azab yang sangat besar itu di neraka. Wa hadza muawwalun biman yastahillahu, ya, dan ini ditafsirkan hukuman ini biman yastahillahu, ya, bagi orang-orang yang menghalalkan pembunuhan. Artinya yang menganggap bahwa pembunuhan itu sesuatu yang boleh-boleh saja, kata beliau. Au bi anna hadza jazaohu injuziya wala bid'a fi khalfil wa'id liqaulihi. Atau bisa saja, kata beliau, ini hanyalah ancaman saja dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di ayat yang lain kata beliau, Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik, yaitu Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Kemudian Imam Jalaluddin berkata, artinya yang dimaksud dengan khalidan di situ adalah makatha tawilan, berada di dalamnya dalam waktu yang panjang, bukan dalam arti tidak akan keluar. Kemudian beliau menukil di sini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang tadi kita baca di surat An-Nisa, ya, Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Ibnu Abbas berkata, annaha ala zahiriha, ayat ini sesuai dengan zahirnya yang kita pahami. Wa annaha nasikhatun li ghairiha, dan dia menjadi nasikhah, menjadi penghapus li ghairiha untuk ayat-ayat yang lainnya. Iya, jadi ini penghapus, artinya bahwa keumuman ayat ini, ma'asyiral muslimin, kata Imam Jalaluddin, bisa dipahami. Jadi kenapa orang yang membunuh orang mukmin itu diancam kekal di neraka, bisa diartikan dia istihlal. Istihlal artinya menganggap halal perbuatan tersebut. Bisa juga dimaknai khalidan di situ, artinya bukan khalidan bahwa dia kekal, tetapi makatha tawilan. Dia berada di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Ya, karena dia berada di dalamnya dalam waktu yang sangat lama, maka dia diponis atau dibahasakannya apa? Khalidan. Dan tentunya ini, pembahasan kita ini harus dipahami, ini kondisinya kalau pemakan riba dan orang yang pernah membunuh orang yang beriman meninggal dalam kondisi belum bertobat. Ini harus kita pahami juga. Jadi konteks ayat ini, yaitu yang orang yang membunuh diponis kekal di neraka kalau dia meninggal tidak bertobat. Tetapi kalau sebelumnya dia meninggal, sebelum dia meninggal dia bertobat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman agar kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha agar Allah mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Dan kita mendengar kisah dari kalangan Bani Israel yang membunuh 100 orang yang tidak bersalah. Kemudian dia bertobat sebelum meninggalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sebagaimana dalam kisah. Tentunya dengan syarat taubatan nasuha. Lalu kapan ini bisa terjadi? Ketika seseorang meninggal, ya, dan dia tidak bertobat. Bagaimana statusnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tahta masyiatillah. Kita serahkan kepada Allah, ya. Idza syaa'a adzabahu, apabila Allah berkehendak Allah mengazabnya karena Allah Maha Adil. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya dengan syarat dia masih memiliki keimanan di hatinya.
Dengan syarat dia masih memiliki keimanan di hatinya. Oleh karenanya kalau kita baca ayat tentang riba yang tadi Bapak nukil, kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Begitu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. Tinggalkan sisa-sisa dari riba. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tapi jika kalian tidak mau meninggalkannya, berarti tidak mau bertobat. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ambil senjata kalian berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin, beliau katakan yuhmal ala ma'na istahalla maharim Allah. Kita bawa ayat ini kepada kemungkinan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini mirip dengan hadis apa? Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Salah satunya siapa? Mudminul khamri, kata Rasul. Mudminul khamri, pecandu minuman keras. Artinya bisa kita pahami kalau dia pecandu, mungkin saja dia sudah sampai kepada taraf menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan kita bisa dipahami. Allah a'lam bishawab. Nomor 2, pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menghajikan orang tua sementara kita sendiri belum haji? Kalau pengertiannya kita memberikan biaya kepada orang tua agar mereka haji, walaupun kita belum berhaji, Allah a'lam bishawab ya, yang saya ketahui tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya ada orang yang punya kelebihan harta. Dia katakan alhamdulillah ayah ibu ini buat ayah ibu. Kalau saya insya Allah mudah-mudahan ada rizki yang lain. Usia saya masih muda sedangkan ayah ibu sudah tua. Ini uang untuk haji tidak masalah. Tetapi kalau maksud dari pertanyaan ini adalah kita membadalkan haji orang tua kita. Padahal kita belum pernah haji, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dalam Islam kalau mau badal itu harus orang yang sudah pernah berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Ibu Ai, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak umur 4 tahun jika anak bertanya Allah ada di mana? Syukron. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak kita bertanya Allah di mana, kita katakan kepadanya Allah itu maha tinggi, Allah itu maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Kamu sudah pernah belum baca ayat kursi? Kita katakan begitu. Kamu tahu tidak ayat kursi? Di ayat kursi Allah berfirman, wa huwal aliyul azim. Allah itu adalah maha tinggi lagi maha agung. Ya, Allah pun kan berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah Tuhanmu yang maha tinggi. Kita jelaskan begitu. Ya, dan kalau kita beramal soleh, maka amal itu akan naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kata Allah. Kepadanya lah naik amal-amal soleh dan kalimat-kalimat yang baik. Ruh orang yang beriman kalau meninggal itu dibawa naik oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ya, beliau dibawa naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7 paling atas. Ya, kita katakan begitu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak canggung mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Rasulullah mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas. Padahal saat itu Ibnu Abbas adalah seorang anak. Maka Rasulullah berkata, "Ya gulam, ya inni uallimuka kalimatin." Aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ilallahi firraha. Ya'rifka fisyiddah. Ya, kenalilah Allah saat engkau sedang lapang. Maka Allah akan mengenalimu saat engkau sulit. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, wahai anak-anak. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam, kata Rasul, ketahuilah, annan nasa, sesungguhnya manusia, lawijtama'at ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Ketahuilah wahai anak muda,
Seandainya seluruh manusia ini berkumpul untuk mencelakakanmu, engkau tidak akan celaka kecuali kecelakaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan untukmu, kata Rasul, mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan untukmu kecuali kebaikan yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena yang digunakan untuk menulis takdir sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Nabi mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang keempat, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apakah batal wudhu kita apabila tersentuh mereka? Allah alam bissawab. Menurut pendapat yang paling kuat, najis di situ adalah najis i'tiqad, bukan najis jismi, bukan najis jasadi, tetapi yang najis itu i'tiqad, keyakinan. Oleh karenanya tidak ada perintah kalau kita menyentuh orang musyrik harus berwudu atau cuci tangan, tidak ada. Yang dimaksud dengan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis i'tiqad, najis keyakinan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hukumnya mengantar orang tua yang kekeh mau berangkat tahlil? Orang tua udah sepuh, kalau berangkat sendiri khawatir tidak kuat di jalan, sudah dikasih pengertian tapi belum bisa menerima. Allah alam bissawab ya. Dalam kondisi itu diantar saja untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Tetapi si penanya punya tanggung jawab mengajarkan tentang hakikat apa hukumnya tahlilan tersebut. Ya, punya tanggung jawab. Tetapi kalau sampai kita khawatir ibu kita jatuh ke dalam madarat yang namanya tahlilan, lalu kita biarkan dia berangkat sendiri, ada kemungkinan dia akan jatuh kepada madarat yang lebih besar, yaitu kecelakaan di jalan atau dan lain sebagainya. Terkadang kita harus memilih madarat yang lebih kecil. Ya, kita harus memilih madarat yang lebih kecil, tetapi kita berikan nasihat terus-menerus dengan cara yang baik bahwa perkara itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan ada siapa ini? Pak Saifullah, ini mungkin jadi penutup kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Silakan Pak Saifullah. Ya, ini saya Pak Ustaz mau bertanya nih Pak Ustaz, tentang ini nih Pak Ustaz, apa namanya, ibadah yang baru nih Pak Ustaz. Jadi ibadah yang ya kalau kita katakan bid'ah ya Pak Ustaz ya, yang tentang saparan ini Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Kalau tentang ini buat ketupat ketika bulan sapar tanggal berapa gitu Pak Ustaz. Jadi ngeriung gitu Pak Ustaz. Jadi saya seorang anak nih Pak Ustaz, karena kan saya kan menjalankan sunnah nih insyaallah Pak Ustaz ya. Jadi disuruh orang tua suruh bantuin buat kupat gitu Pak Ustaz. Nah, buat ketupat suruh guru bantuin karena ketupat itu buat apa Pak? Nah, ketupat itu selain saya niatkan gitu Pak Ustaz buat saya makan sendiri begitu Pak Ustaz. Tapi emang ini dalam acara ini juga ada acara riungan gitu Pak Ustaz di musola gitu Pak Ustaz. Riungan apa? Riungannya riungan apa itu Pak? Riungan katanya saparan gitu Pak Ustaz. Saparan? Iya. Rebokasan? Mungkin begitu Pak Ustaz. Karena setiap bulan sapar begitu kalau daerah kami ini Pak Ustaz. Jadi kalau saya ini kan suruh buat ketupatnya tuh Pak Ustaz. Apakah saya berdosa nggak Pak Ustaz? Tapi saya niatkan katanya saya niatkan buat ini, buat makan sendiri kan Pak Ustaz. Saya niatkan dan cuman ya tapi orang tua kan nyuruhnya buat itu nanti itu ada bagian. Sudah berusaha menjelaskan? Udah tapi enggak banyak itu Pak Ustaz. Kata saya gini Pak Ustaz, saya nggak ikut ikutan Bu, kata saya saya nggak ikut ikutan kata saya. Tapi ibu saya nyuruh saya buat ketupat gitu Pak Ustaz. Artinya orang tua sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi dia meminta anaknya untuk membantu membuat ketupat. Iya, tapi saya niatkan gini Pak Ustaz, selain buat itu buat makan sendiri juga gitu. Ya sudah, kalau menurut saya kalau memang Bapak bikin ketupat dan Bapak niat, saya bikin aja 3 biji buat saya masak, saya makan sendiri, ya nggak ada masalah. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat. Tetapi ingat, Bapak punya tanggung jawab menjelaskan tentang hukum acara tersebut. Itu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ma'asyiral muslimin, barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dijauhkan dari segala macam musibah dan keburukan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.